Kesalahan itu dibagi menjadi 3 macam. Ada kesalahan yang karena kita salah dalam memilih, kesalahan dalam beristihad. Ini levelnya para ulama, levelnya orang-orang berilmu. Mereka ketika mengambil sebuah istihad, mengumpulkan dokumen-dokumen data, argumen-argumen, kemudian menentukan hukum A. Kok ternyata salah, maka orang seperti ini mendapatkan 2 ganjaran. Ganjaran yang pertama karena kemudian sudah beristihad, berupaya tadi. Ganjaran yang kedua, karena dia sudah mencoba untuk mengambil yang paling benar bagi dia walaupun salah. Sehingga orang seperti ini masih mulia. Ini bukan levelnya kita Bapak Ibu ya. Level kita mungkin yang kedua dan ketiga. Kesalahan di mana kita dalam memahami hukum. Ya, ini juga bahaya sebenarnya. Ada orang yang ketika dia salah karena mungkin persepsi anggapannya itu, oh ini kayaknya begini, padahal tidak begitu. Ini disebabkan karena kemudian minimnya literasi, minimnya kemudian bacaan yang dia baca, sehingga ketika ada sesuatu dianggap benar padahal salah. Dan kesalahan yang ketiga, kesalahan murni karena orang itu tidak tahu. Nah ini mungkin level yang diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketidaktahuan. Tapi ingat jemaah sekalian, ketidaktahuan karena ini itu jangan berhenti sampai sini. Sekarang kalau kita bicara masalah ilmu, Masya Allah ya, ilmu sekarang itu terbuka 24 jam. Bapak Ibu bisa mengakses di WhatsApp, yang namanya informasi-informasi kajian dulu. Bisa mengakses di buku-buku, bisa mengakses di YouTube. Manfaatkan nih Bapak Ibu. Media hari ini itu bisa menjadikan kita orang yang sangat hebat pengetahuan kita. Yang namanya YouTube, Bapak Ibu ketik saja apapun itu, maka YouTube itu akan memberikan solusi lah, kurang lebih begitu. Kita tanya masalah bagaimana memperbaiki jam tangan, muncul Bapak Ibu. Kita tanya bagaimana cara belajar yang efektif, muncul. Kita tanya orang-orang sesat, YouTube pun memberikan ini orang-orang sesat. Versinya YouTube ya, bukan versi kemudian kajian para ulama. Artinya apa? Semua akan dijawab. Apalagi sekarang yang Masya Allah, yang namanya AI itu, itu lebih sakti lagi tuh. Gak pernah mereka menjawab kalau ditanya, wallahu a'lam, itu gak ada. Mereka akan menjawab semua yang kita tanya jemaah. Bayangkan, teknologi sampai secanggih itu. Dan kita bisa mengakses itu. Artinya apa? Kalau dibilang hari ini orang gak dapat informasi, kok sepertinya karena kita gak mau mencari informasi jemaah. Apalagi di zaman digital yang Masya Allah ya. Kita bisa mengakses semua baik kebaikan ataupun keburukan itu dengan mudah dan cepat. Oleh karenanya, jangan sampai kita ini kemudian ketidaktahuan kita karena kita tidak mau tahu jemaah. Sehingga kalimat al-khotok, kesalahan itu apakah jenis yang pertama ataukah yang kedua atau yang ketiga? Atau naudzubillah min dzalik, tambah satu lagi, kesalahan yang dia kerjakan terus-menerus, dia sudah tahu itu kesalahan tapi dia kerjakan. Itu ada jemaah. Contohnya adalah al-kadhib. Orang bohong jemaah sekalian. Kalau orang itu sudah bohong dan dia sadar itu salah, kalau dia tidak berhenti, maka dia akan terus ya di dalam kemaksiatan kebohongannya. Ini bahaya. Apalagi lagi-lagi kita bicara di zaman di mana penuh dengan fitnah teknologi seperti ini ya. Terkadang kita mendapatkan informasi sudah tidak lagi tidak original begitu ya. Tidak informasi yang kemudian benar-benar kita bisa terima dengan baik yang karena sudah banyak bumbu-bumbu yang ada di luar sana. Taib.